pukul 6 lebih 18 menit biasanya sudah keluar matahari. Tapi sekarang ini dikarenakan hujan dari Bandung sampai di atas jalan MPZ, jadi kondisinya gelap. Posisi di kilometer 21 di tepat di atas jembatan yang di bawahnya ada jembatan Grand Wisata. Kecepatan rata-rata 110 km per jam, di mana sebelah kiri mobil Avanza melaju dengan kencang. Tadi menyalip mobil Grand Livina dan kondisi masih hujan yang tidak kunjung reda dari Bandung. Dari berangkat jam setengah 5 sampai sekarang masih hujan. Dan sekarang pukul 6.22, kondisinya masih gelap. Biasanya jam segini sudah matahari, sudah bersinar cukup tinggi, tapi sekarang kondisinya seperti ini. Ya, di depan ada mobil pick up, sebelah kiri yang membawa entah apa, ditutupi dengan terpal warna biru. Di sebelah lajur sebaliknya yang menuju ke arah Cikampek, tampak juga abring-abringan mobil. Suasana ini sangat membuat males untuk keluar rumah ya, Baraya. Paling enak kalau cuaca seperti ini, enaknya duduk di kursi menyeruput teh pahit, teh panas ataupun kopi, apalagi dengan gulanya gula aren, terus ada bubui sampe atau bakar singkong ya. Aduh, lezat kalau di kampung ya, sambil mata memandang keluar melihat percikan air yang jatuh dari genteng tetangga.
Ya, sekarang sudah masuk ke kilometer 18. Dimana mobil Avanza menyalip mobil apa ini? Mobil Luxio. Ya, Luxio sebelah kanan. Ini laporan langsung untuk mengatasi kejenuhan menyetir dengan kondisi seperti ini. Di sebelah kiri tampak rel kereta api cepat, kereta cepat ya Bandung Jakarta yang entah kapan akan selesai dikerjakan, dan apakah setelah kereta cepat jadi nanti ibu kotanya jadi pindah atau gimana saya tidak tahu. Yang dimana perencanaan kereta cepat ini dulunya direncanakan untuk mempercepat moda transportasi dari kota-kota di penyangga ibu kota kayak Bandung, Bekasi dan sekitarnya menuju ke ibu kota. Tapi kalau ibu kotanya dipindah, berarti ini transportasinya mungkin fungsi awalnya jadi berubah juga. Ya, tampak di depan mobil Avanza terus melaju dengan kencang. Mobil Avanza putih, kilometer sekarang menyentuh 120, jadi kecepatan 120 km per jam. Walaupun di Japek Elevated atau di jalan MBZ ini, Muhammad bin Zayed ini, kecepatan dulunya itu ditetapkan maksimal 80, minimal 60. Tapi sejauh ini ya yang masuk ke sini semua di atas 100 ya. 100 itu udah rata-rata. Bahkan banyak yang di atas 100. Ya kayak yang depan itu kayaknya dia 120-an. Makanya saya mengimbanginya dengan 120 juga. Tapi sekarang turun menjadi 110. Dimana si Avanza putih sudah mungkin dikarenakan sudah tidak ada lawan di depan, dia mengurangi. Oh ya, ini Xenia ternyata mobil tercepat di Indonesia, mobil Xenia. Jadi yang tercepat itu Avanza dan Xenia. Setelah disalip nanti di depan juga bakal ada lagi Xenia dan Avanza lagi. Jadi emang Avanza dan Xenia mobil tercepat di Indonesia. Sudah disalip, ada lagi. Sekarang masih masuk ke kilometer 12 lagi, di mana hujan bertambah deras lagi Baraya. Kirain setelah masuk Jakarta hujannya akan reda, ternyata malah semakin membesar. Xenia di sebelah kiri, dia tadi akan menyalip ke sebelah kanan, sementara di belakang saya ada orang yang mengedim ngasih lampu kepala, tapi tidak jadi untuk mendahului. Dan nanti di kilometer 11 akan ada percabangan di mana yang ke sebelah kanan yang masuk ke tol dalam kota Jakarta, yang ke sebelah kiri mengarah entah kemana. Soalnya saya belum pernah melewatinya. Kampung Melayu nyawinya. Kayak Bang baca lah. Lingkar Luar Jati Asih Bintara. Yang ke kiri yang ke Bekasi ya Baraya. Sebelah kiri ada Grand Max warna putih, mobil niaga, dan di depan saya tepat ada mobil, bentar ini Suzuki R3 ternyata Baraya. Suzuki R3 yang dimana kalau kita lihat di jalan ini shock breakernya atau mambul-mambul ya. R3 itu kayak kelihatan kalau di dalam itu kayak tersiksa banget. Kalau kata orang sudah ancur-ancuran, entah kenapa suspensinya seperti itu. Dan sekarang masuk ke kilometer 10 tol dalam kota, pertemuan dengan mobil yang dari arah Karawang, Bekasi juga. Nah, di sini biasanya sudah mulai ada kepadatan kendaraan.
Sekarang waktu menunjukkan pukul 6.29. Dan biasanya kalau tidak hujan, di sebelah kiri ini banyak karyawan yang menunggu jemputan. Tapi kalau sekarang kok agak sepi ya. Belum pada muncul. Entah belum pada muncul, atau entah males untuk berangkat bekerja, atau lagi pada berteduh. Nah, hujan bertambah lagi. Di depan saya ada mobil double ankle box. Sebelah kanannya ada Daihatsu Sigra, disusul oleh Innova dan juga Xenia yang tadi. Mobil tercepat tadi saya Mobil tercepat. Nah, ini kan udah ada lagi. Tadi udah disalip, sekarang udah ada di depan lagi. Ini mobil tercepat di Indonesia, Xenia Baraya. Ini saya laporan langsung ini untuk menghilangkan rasa jenuh dan kantuk Baraya. Nah, di sebelah kiri ya, ini yang saya sebut banyak karyawan nih. Yang payung-payung itu bukan tenda warung dadakan, tapi para karyawan yang sedang menunggu jemputan. Dan hujan pun semakin deras. Juga kondisi atau cuaca di luar pun masih tetap gelap. Padahal ini udah 6:30. Nah, di sini sudah terlihat kepadatan. Laju kendaraan hanya dibatasi 40 km per jam. Dan nampak tiang-tiang yang akan menyangga rel kereta cepat Bandung Jakarta. Di sini bakinya belum terpasang. Dan di sebelah kanan itu adalah rel dari LRT ya, atau Light Railway Transport, yang menghubungkan kota Jakarta dengan daerah sekitar Bekasi khususnya. Dan saya akan masuk ke rest area kilometer 6 untuk mengisi bahan bakar dulu. Dan kayaknya banyak mobil yang masuk ke sini nih sekarang. Soalnya enaknya emang ngopi dulu ya. Dingin-dingin gini, berkendara dengan cuaca yang cukup dingin. Apalagi di dalam suhu kabin harus dijaga supaya tidak berembun, jadi AC harus selalu on. Apalagi di luar juga cuacanya sangat dingin. Nah, dikarenakan mobil saya meminum solar, jadi saya antri di bagian solar. Nampak di depan ibu-ibu yang berkendara mobil Nissan Livina sedang mengisi bahan bakar. Dan si Akang yang petugas SPBU-nya kayaknya masih training ya, soalnya pakai baju masih warna putih dan celana hitam coklat teh. Hitam. Jadi persis kayak ya yang namanya orang yang masih training kerja, seperti itu seragamnya. Entah ini video apa, yang penting menyian video. Durasinya lebih 10 menit. Pegel. Aduh, ngantuk Baraya, bangun jam 3. Nggak biasanya juga gini, biasanya juga nggak ngantuk apa. Mungkin karena cuacanya monoton, soalnya hujan, terus di depannya itu
terus suasana dan cuacanya, jadi membikin kayak ke trigger buat ngantuk gitu. Oke, si ibu sudah beres ngisi bahan bakar, bagian saya sekarang giliran untuk ngisi bahan bakar. Solar penuh. Iya. Biasa isi solar penuh. Ya. Untuk si ala laki itu mah dipaskan. 175. Oke, ngisi bahan bakar sudah beres. Sekarang kita lanjut lagi perjalanan menuju ke kota Jakarta. Oke, kita lihat sebelah kanan belakang. Sip. Cuaca masih hujan, kepadatan semakin terlihat di sini. Mendekati gerbang tol Halim. Nah, sudah mulai ada penumpukan. Bisa kiri gitu. Sekarang kita di kilometer 5, di mana ke arah kiri menuju ke Pondok Gede Jatiwaringin, sedangkan lurus kita masuk ke lingkar dalam Jakarta Jagorawi. Dan di sini saya akan seperti biasa ngambil jalur kedua dari sebelah kanan. Jadi kalau yang sudah biasa, mereka tidak akan ngambil jalur 1 atau jalur 3 dan seterusnya. Mereka akan ngambil jalur 2, di mana menurut pengalaman jalur 2 akan lebih cepat dibanding dengan lajur 1. Walaupun kelihatannya lajur 1 sebelah paling kanan lebih pendeknya antriannya. Ini ada mobil yang ngasih jaga jaraknya jauh. Tapi kita perhatikan ya, mobil yang Hyundai itu, yang H1 itu, apakah kita bisa menyalipnya atau tidak? Seharusnya sih bisa, walaupun berada di depan kita. Cuma gak tahu nih, di depan sayanya dia agak ada terhambat di depan HRP ini. Oke, kita masuk di depan HRP dan kita berdampingan dengan Hyundai H1. Dadah. Ternyata masih di depan Baraya. Soalnya di depannya, ini mau kali ya. Soal sama di depan kita lebih loba. Dan sekarang kita akan ngetep e-tol. Oh, tangannya itu cewek yang bawa mobil, kelihatan dari tangannya. Oke, ternyata Hyundai H1 ada di depan kita. Jam 6.44, berarti mending kontranya wi ya. Kalau masih jam 6.30 saya berani masuk ke tol dalam kota lajur kiri, nah jalur yang normalnya. Tapi kalau jam segini kayaknya udah padat banget, jadi saya akan masuk kontraflow.
Ya, walaupun di sini kelihatannya yang jalur tol dalam kota itu agak sepi, tapi nanti di daerah Cawang, Kuningan itu biasanya padat. Jadi biar amannya saya akan sudah masuk ke kontraflow dan akan berakhir di kilometer 8. Hujannya sudah tidak deras seperti tadi, cuma gerimis. Tapi saya masih menyalakan wiper soalnya hempasan air dari arah depan masih sangat terasa. Dan cuaca sudah sedikit agak terang karena ini udah hampir jam 7. Dan dikarenakan video ketika melaju di kontraflow ini sudah pernah saya upload, jadi video untuk kali ini saya cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.